Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang implementasi Agile Scrum dengan menggunakan Trello sebagai manajemen proyek. Disusun oleh Naili Nursangada, saya sendiri, dan teman saya Pranti Nuban. Yang pertama abstrak. Pengembangan perangkat lunak erat kaitannya dengan proses software development lifecycle. Dalam implementasinya, terdapat berbagai metodologi seperti waterfall dan agile. Metode waterfall bersifat linear dan kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan selama pengembangan. Sebaliknya, agile menggunakan pendekatan iteratif yang lebih adaptif. Salah satu kerangka kerja populer dalam agile adalah Scrum, yang mendukung kolaborasi tim dan pengelolaan proyek secara bertahap untuk mendukung implementasi Scrum secara efektif. Dibutuhkan alat seperti Trello yang memfasilitasi visualisasi tugas, komunikasi tim, dan pencatatan backlog secara real-time. Di latar belakang, di era digital, pengembangan perangkat lunak menjadi kebutuhan utama bagi bisnis dan organisasi. Yang kedua, proses pengembangan sering mengalami kendala seperti keterlambatan proyek, minimnya kolaborasi tim, perubahan kebutuhan yang dinamis, kurangnya transparansi alur kerja. Yang ketiga, metode tradisional seperti waterfall kurang fleksibel terhadap perubahan. Yang keempat, Agile Scrum hadir sebagai solusi dengan pendekatan iteratif dan kolaboratif melalui siklus kerja pendek atau sprint. Yang kelima, diperlukan alat bantu untuk mendukung Scrum secara efisien. Salah satunya adalah Trello. Keenam, Trello membantu visualisasi tugas, pengelolaan backlog, dan koordinasi tim secara real-time. Tujuan presentasi ini adalah menganalisis konsep dasar Agile Scrum sebagai kerangka kerja proyek yang adaptif dan kolaboratif. Menjelaskan tahapan utama Scrum. Yang pertama, sprint planning, daily stand-up, sprint review. Yang keempat, sprint retrospektif. Mendemonstrasikan penggunaan Trello sebagai alat bantu manajemen proyek berbasis virtual, mengevaluasi fasilitas integrasi Scrum dan Trello dalam meningkatkan koordinasi, transparansi, dan efisiensi kerja tim. Memberikan rekomendasi praktis bagi tim pengembang skala kecil menengah dalam menerapkan Scrum dengan Trello. Metodologi yang digunakan yang pertama itu adalah Software Development Lifecycle, yaitu proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak secara sistematis. Tahapannya, yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sistem dan masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, desain sistem, yaitu membuat blueprint atau prototipe sistem yang akan dibangun. Yang ketiga, implementasi, yaitu mengembangkan sistem sesuai desain yang telah dirancang. Yang keempat, testing, yaitu menguji apakah sistem bekerja sesuai fungsi dan bebas dari bug. Yang kelima, perilisan atau development, menyebarkan sistem agar dapat digunakan untuk pengguna. Selanjutnya, pemeliharaan yaitu perawatan dan pembaruan sistem secara berkala untuk menjaga performa. Yang kedua, metode waterfall merupakan salah satu mode DSLC berurut dengan linear. Setiap tahapan harus diselesaikan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Tidak bisa dikerjakan paralel antar tahap, kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan di tengah proyek. Seperti waterfall, karena prosesnya mengalir satu arah seperti air terjun. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, desain sistem, implementasi, testing, perilisan, dan pemeliharaan. Yang ketiga yang digunakan itu adalah metode Agile Scrum. Yang pertama, Agile adalah metode DSLC yang bersifat interaktif dan inkremental. Prosesnya dilakukan dalam tahapan kecil yang berulang atau iterasi. Fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangan. Scrum adalah salah satu kerangka kerja yang mendukung implementasi Agile. Scrum mengubah prinsip Agile menjadi langkah kerja praktis.
komponen penting Scrum. Yang pertama, sprint, siklus kerja pendek maksimal 30 hari. Aktivitas utama dalam sprint, sprint planning, daily Scrum, sprint review, retrospektif. Yang keempat yang digunakan adalah Trello. Trello merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai alat kolaborasi antar tim dalam pengembangan proyek. Salah satu fungsi Trello adalah bisa melakukan pencatatan tentang list proses yang ingin dikerjakan dalam pengembangan proyek. Maka dari itu, Trello bisa berfungsi sebagai alat manajemen proyek di dalam metode Agile Scrum ini seperti pencatatan Scrum, backlog, sprint backlog, dan lain-lain. Selain itu, Trello juga bisa diakses via website dan aplikasi web mobile. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Afri. Oke, di pembahasan ini itu ada 3 penentuan. Yang pertama, penentuan produk backlog. Produk backlog itu admin mampu mengelola akses karyawan yang masuk ke sistem. Untuk login yang bisa menggunakan email dan password. Sebagai karyawan bisa menambah, mengisi dan menghapus data kapal yang masuk, mengirimkan kontainer dan yang keluar untuk melakukan pengiriman. Serta sebagai karyawan bisa mengatur jumlah kapal dan kontainer yang masuk, saya perkembangan dalam bentuk grafik. Yang kedua, penentuan sprint backlog. Sprint backlog sebagai karyawan bisa menambah, mengedit dan menghapus data kapal yang masuk, mengirimkan kontainer dan yang keluar untuk melakukan pengiriman. Dan juga sebagai karyawan bisa mengatur jumlah kapal dan kontainer yang masuk serta perkembangannya dalam bentuk grafik. Yang ketiga, penentuan list to do. To-do merancangkan UI/UX halaman pengiriman, merancang UI/UX untuk grafik perkembangan kontainer yang masuk, implementasi CRUD pengiriman, dan implementasi grafik perkembangan kontainer. Kemudian selanjutnya itu sprint, yang keempat sprint, merancang UI/UX halaman pengiriman dan CRUD halaman pengiriman. Jadi contoh Trello seperti ini, dari halaman pengiriman, ada deskripsi, ada tugas, dan juga selanjutnya serta merancang UI/UX halaman pengiriman, deskripsi, pengerjaan, ada activity dan selanjutnya pembahasan yang kelima itu sprint review dan retrospektif dilaksanakan setiap akhir sprint atau 1 minggu sekali. Sprint review mengevaluasi hasil kerja selama sprint, menyampaikan progres kepada klien. Sprint retrospektif refleksi internal tim untuk perbaikan proses di sprint berikutnya. Gambar Trello seperti ini dari logistik sistem, ada deskripsi, ada pengerjaan, ada perubahan, dan selanjutnya evaluasi dan analisis, keberhasilan implementasi Scrum dan Trello. Yang pertama, meningkatkan transparansi alur kerja atau visualisasi tugas dan real-time tracking. Yang kedua, kolaborasi tim lebih baik melalui komentar dan notifikasi. Yang ketiga, proses kerja tim dari sprint planning dan daily stand-up. Yang keempat, tugas selesai lebih cepat dengan pendekatan iteratif. Ada indikator kinerja. Yang pertama, jumlah tugas selesai tepat waktu, partisipasi aktif dalam seremonial Scrum, kepastian tim terhadap Trello atau kemudahan dan fitur, peningkatan produktivitas dibanding metode sebelumnya. Ada juga tantangan, adaptasi awal terhadap project agile, struktur Trello belum optimal di awal, estimasi sprint belum akurat, dan evaluasi retrospektif belum konsisten. Kesimpulannya itu, dari ringkasan hasil, penerapan agile Scrum dengan Trello efektif meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kolaborasi tim. Trello mendukung seluruh tahapan Scrum serta memudahkan pengulangan tugas secara visual dan fleksibel. Rekomendasi, metode ini cocok untuk tim kecil menengah yang butuh fleksibilitas tinggi. Disarankan memberi pelatihan singkat Trello serta mempertimbangkan integrasi dengan alat lain seperti Jira, Slack, Google Workspace, dan untuk proyek besar. Kesimpulannya itu, Scrum dan Trello efektif meningkatkan manajemen proyek, meskipun ada tahap awal yang berhasil melalui evaluasi rutin. Terima kasih.
Terima kasih ya. Itu presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.